Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nadia, sini duduk. Oke, makasih. Teman-teman, Nadia mau nanya nih, gimana sih caranya mandi junub supaya benar gitu? Nih lagian kebetulan kita punya videonya. Wah, kasih tahu dong gimana caranya. Apa itu mandi junub? Mandi junub atau yang sering disebut mandi wajib adalah menyiram atau mengguyur seluruh tubuh menggunakan air dengan tujuan membersihkan diri dari hadas besar, seperti perempuan yang telah selesai haid, perempuan yang baru melahirkan atau nifas, mimpi basah, berjima, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan syariat yang diwajibkan dalam agama Islam. Hukum mandi junub adalah wajib bagi setiap umat muslim yang terkena hadas besar. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau thumma ya'khudul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ari thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub, mandi karena keluar mani atau hubungan intim, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan, lalu beliau mencuci kemaluannya. Selanjutnya, beliau berwudu. Lantas beliau mengambil air, lalu menyela-nyelai pangkal rambut dengan jari-jarinya. Kemudian, beliau menyiramkan air di kepala dengan mencedok 3 kali dengan kedua telapak tangan penuh. Lalu beliau menuangkan air pada anggota badan yang lain. Kemudian, beliau mencuci kedua telapak kakinya. Muttafaqun alaihi, lafaznya dari Muslim, hadis riwayat Bukhari nomor 248 dan Muslim nomor 316. Walahuma fi hadisi Maimunah. Thumma afrag ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi. Thumma daraba biha al-arda wa fi riwayati famasahaha biturabi. Wa fi akhirih thumma ataituhu bil mindili faraddahu wa fihi wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Maimunah. Kemudian beliau mencuci, menuangkan sambil air mengalir kemaluannya dengan tangan kirinya, lalu beliau menggosok tangannya ke tanah. Dalam riwayat lain disebutkan beliau mengusap, dalam artian menggosok telapak tangannya di tanah untuk menghilangkan sesuatu yang masih menempel saat mencuci kemaluan. Dalam riwayat lain disebutkan pula, kemudian aku, Maimunah, menawarkan beliau kain handuk, tetapi beliau tidak mengambilnya. Dalam riwayat disebutkan, beliau menghilangkan air yang menempel pada badan dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 249 dan Muslim nomor 317. Dari dua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa tata cara mandi junub adalah sebagai berikut. 1. Mencuci kedua tangan dengan mendahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 3. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa setelah membersihkan kemaluan dianjurkan untuk menggosok tangan ke tanah karena zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam belum ada sabun. 4. Dianjurkan dengan berwudu tetapi tidak sampai kaki. 5. Dilanjutkan dengan mengambil air, kemudian memasukkan jari-jari ke pangkal-pangkal rambut dan menyiram kepala dengan 3 genggam air. 6. Terakhir, mengguyur seluruh badan dan mencuci kedua kaki, dahulukan yang kanan. 7. Mandi seperti biasa, menggunakan sabun dan sampo. Larangan atas janabah secara umum. 1. Sholat. Orang yang dalam keadaan janabah atau berhadas besar haram hukumnya untuk melakukan ibadah sholat.
baik sholat yang hukumnya fardu ain ataupun yang hukumnya fardu kifayah. Keharamannya ada pada hadis berikut. La tuqbalu sholatan bi ghairi tahurin, rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima sholat yang tidak dengan kesucian. Hadis riwayat Muslim. 2. Melafazkan ayat Al-Quran. 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa haram bagi yang junub untuk melafazkan ayat-ayat Al-Quran. La taqra haidu wala junuba syai'an minal Quran, rawahu Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita yang haid atau orang yang janabah tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Larangan ini dengan pengecualian, yaitu bila lafaz Al-Quran itu hanya disuarakan di dalam hati, dan juga bila lafaz itu merupakan doa atau zikir yang lafaznya diambil dari ayat Al-Quran secara tidak langsung atau iqtibas. Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita haid membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa haidnya terlalu lama. Juga dalam membacanya tidak terlalu banyak. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Malik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Sa'id bin Musayyib. 3. Masuk ke masjid. Jumhur ulama sepakat bahwa bagi yang junub dilarang memasuki masjid. La uhilla masjida li haidi wala junubi, rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak kuhalalkan masjid bagi orang yang junub dan haid. Hadis riwayat Abu Dawud. Larangan atas wanita haid dan nifas secara khusus. 1. Wanita yang sedang mendapat haid atau nifas haram bersetubuh dengan suaminya, sebagaimana ditetapkan oleh ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah yang berbunyi, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Yang artinya, maka mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. 2. Puasa. Para ulama sepakat bahwa wanita yang sedang mengalami haid atau nifas diharamkan mengerjakan puasa, karena kondisi tubuhnya yang sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka hukumnya haram. Untuk itu, ia diwajibkan untuk menggantinya di hari yang lain. Seperti dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalla wa lam tasum. Muttafaqun alaih. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah bila wanita mendapat haid dia tidak boleh salat dan puasa? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun, bukan berarti mereka boleh bebas memakan dan minum sepuasnya. Tetap harus menjaga kehormatan bulan Ramadan dan kewajibannya digantikan di hari yang lain. Oh, jadi begitu teman-teman. Makasih ya. Iya, jangan sampai salah lagi ya. Iya.